memiliki definisi adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran arus kas keluar dan aliran arus kas masuk dari perusahaan dan perubahannya selama periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas dengan simpanan giro dan tabungan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonvers menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas sendiri memiliki manfaat di mana membantu pemakai memperoleh informasi seperti kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan, dan menjelaskan laba akuntansi dan dari laba rugi. Nah, kita akan membahas arus kas dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi sendiri didefinisikan sebagai aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama arus kas dari aktivitas operasi adalah untuk menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi 2, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk sendiri didapat dari beberapa kegiatan seperti penerimaan dan penjualan, royalti, pendapatan lain, penerimaan dan pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dan perusahaan efek. Arus kas keluar didapat dari kegiatan pembayaran kepada pemasok barang, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit pada bank, dan pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas itu memiliki 2 metode, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, pengangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Namun lebih disarankan dalam pelaporan arus kas menggunakan metode langsung. Bahan penyusun pelaporan arus kas yaitu dari aktivitas operasi, yaitu laporan laba rugi, aset lancar, komparatif, dan liabilitas jangka pendek. Bentuk laporan arus kas aktivitas operasi yaitu ada arus kas dari investasi operasi terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan untuk pembayaran bunga dan beban keuangan, penerimaannya sendiri ada penerimaan bunga dan penghasilan keuangan, yaitu berupa pembayaran untuk beban operasional lainnya. Yang kedua, arus kas dari investasi. Aktivitas investasi sendiri adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas.
Arus kas dari investasi mencerminkan pengeluaran untuk sumber dana yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunannya adalah aset tidak lancar komparatif. Kegiatan yang menghasilkan arus kas masuk dari arus kas dari investasi adalah penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dan kontrak future forward futur untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas. Selain di perdagangan, penerimaan kas dan dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihat lain. Kegiatan menghasilkan arus kas keluar, yaitu pembelian aset tetap, pembelian aset tak terwujud, pembelian investasi saham atau instrumen utang entitas lain, dan pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Bunga dan dividen masing-masing diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Bunga yang dibayarkan dan bunga atau dividen yang diterima dapat diklasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi, karena dipandang turut menentukan laba rugi entitas dalam satu periode tertentu. Sedangkan bunga yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan karena dipandang sebagai biaya pendanaan. Dividen dan bunga yang diterima dapat juga diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi karena dipandang sebagai hasil investasi. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan digunakan untuk mengetahui informasi tentang struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Nah, kegiatan yang menghasilkan arus kas masuk yaitu menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Arus kas keluarnya yaitu membeli kembali saham dan membayar utang pinjaman. Pajak. Menurut PSAK nomor 2, arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali secara spesifik diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.